Ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita lanjutkan. Innana nasma'u katsiran an unasin yashkuna min qillatil qira'ah wa akharina yashkuna min qillatil hifdz wa akharina yashkuna min adami tartibi awqatih. Iya. Sekarang ini adalah zaman di mana kita sering mendengar orang-orang mengeluhkan ya mereka sedikit membaca ya, dan yang lain mengeluhkan sedikitnya mereka menghafal, dan yang lain mengeluhkan susahnya mereka memanage waktu-waktu mereka. Masya Allah, iya enggak? Iya, inilah zamannya. Nah, innana na'ishu fi mujtama'in wahid wa in taba'adatil aqtaru nasabiyan wa yara kullu wahidin minna ala nafsihi wa ala ba'di ikhwani taqsiran balighan fi umuri. Iya, sesungguhnya kita hidup sekarang ini sebenarnya ya di dalam satu masyarakat ya. Sebenarnya kita ini sama keadaan kita gitu. Walaupun berbeda-beda negaranya, walaupun berbeda-beda daerahnya ya, setiap kita melihat bahwasanya dirinya itu banyak melakukan kelalaian dalam masalah waktu. Wala'alla adhkuruhu wala'alli adhkuruhu ba'd hadhil umur. Iya. Dan mungkin bisa aku sebutkan sebagian perkara-perkara ya, yang sering dikeluhkan oleh orang-orang di zaman kita, yang sering disia-siakan waktunya oleh zaman kita, oleh orang-orang yang ada di zaman kita. Ya, masuk kita kepada bab baru, yaitu awqatum muhaddaratun 'inda ba'di talabatil ilm. Waktu-waktu yang sekarang ini sering disia-siakan oleh sebagian penuntut ilmu. Yang pertama, al-amrul awal, yang pertama, az-ziyarat, kunjungan-kunjungan. Apa maksudnya? An-nas fiha baina ifratin wa tafrid. Orang-orang sekarang ini dalam masalah kunjungan ya, sering mengunjungi ya, kunjungan keluarga atau kunjungan teman, biasanya kunjungan teman ya. Ini sebagiannya ada yang berlebihan, ada yang terlalu mengabaikan pula. Faziyarat wal ijtima'at bainana rabitatun thayyibah. Saling mengunjungi sebenarnya itu baik ya. Kita sering mengunjungi antara satu dengan yang lain ya, saling mengunjungi kos-kosan, rumah teman kita. Kalau mahasiswa mengunjungi kos-kosan, nah itu ya. Kalau waktu SD datang ke ngerjain tugas bareng ke rumah temennya gitu kan, kunjungan. Nah kalau sekarang yang sebagian yang menikah, yang sudah menikah, yang masih muda mungkin ya, nah itu sering juga nongkrong di mana gitu, di kafe gitu ya, ya bahkan mungkin masjid gitu ya. Nah sebenarnya itu baik, pada dasarnya itu baik. Wa tuqawi awasirul mahabbah wal ukhuwah ya, sebenarnya hukum asalnya itu memperkuat hubungan ya, cinta dan persaudaraan antara sama kita, saling mengunjungi. Sebenarnya itu baik dan memperkuat hubungan ya, memperkuat unsur-unsur cinta dan persaudaraan antara sama kita. Wa tazidul abdu imanan bi rabbih kullama iqtaraba min ikhwani. Dan juga ya pada dasarnya juga sering berkunjung kepada teman ya, itu dapat menambahkan keimanan ya, dapat menambahkan keimanan. Lakin in kanat tilkal majalis ariyatan minal faedatil ilmiyah wa minat tanasuh fa inna tarkaha fi ghalibil ahyan qad yakunu huwal wajib alaina. Akan tetapi jika seandainya kunjungan-kunjungan tersebut ya, itu tidak ada atau terlepas dari faedah ilmu, tidak ada membahas masalah akhirat, nggak ada bahas masalah agama, nggak ada bahas masalah ilmu, dan tidak ada saling menasihati di dalam kunjungan tersebut. Nah kalau kunjungannya seperti ini kunjungan yang wajib ditinggalkan. Nah perhatikan. Kunjungan-kunjungan seperti ini wajib ditinggalkan, dihindari. Kalau kunjungan kita ke kos-kosan teman kita ya,
atau ke rumah teman kita hanya sekedar duduk menghabiskan waktu, ngobrol, mencora ya, ketawa-ketawa, nggak ada apa saling menasihati, kemudian nggak ada membahas masalah agama dan ilmu. Kalau kita bahas, apalagi zaman sekarang kan, kalau lagi ngumpul-ngumpul bareng teman, apalagi mahasiswa sekarang ya, mulai kita bahas agama, woi Ustadz udah mulai ngomong nih, dengerin gitu dia. Itu dicemehin. Aduh Ustadz, ceramah jangan sini lah Ustadz, di masjid ceramah tuh Ustadz. Sekarang kita ini lagi asik-asik nih. Gitu. Ustadz lihat-lihat tempat lah Ustadz. Nanti yang harusnya apa namanya, tongkrongan kita ini tongkrongan asik jadi nangis jadinya Ustadz. Gitu. Kalau ada temannya yang ngingatin cerita-cerita dia, aduh aku sama pacar aku gini gitu kan. Datang temennya, astagfirullah akhi, ittaqillah akhi. Dosa zina akhi, la taqrabu zina. Apa kata dia? Jangan nakut-nakutin lah, nggak boleh nakut-nakutin itu, nggak baik tahu. Gitu. Ini zaman sekarang ini kayak gitu majelisnya ya kan. Ini kalau seperti ini bentuk perkumpulannya, yang ada cuma ngobrol-ngobrol ya, nggak ada faedahnya, nggak ada unsur agamanya, nggak ada unsur ilmunya, nggak ada unsur nasihatnya, maka yang seperti ini dihindari, ditinggalkan. Faminan nas man la tarahu in syi'ta sabahan wa masa'an illa inda fulan wa fulan. Bal rubbama law hulifa annahu ma yamurru alaihi yaumun illa wa yantaqil baina itsnain aw salasa minal ikhwah lama hanasa al halif yamini tilk. Wa ahsibu anna ba'dana yasma'u an unasin yajtami'una fi kulli yawmin maratan aw maratain yatazawaruna sabahan masa'an wa hadhihi ziyarat juz'un min hayatihim. Sebagian orang ada yang kamu lihat dia itu pagi atau sore, kita lihat pagi dia di rumah si fulan, di kos-kosan fulan, sorenya di kos-kosan fulan. Iya. Jadi itu kebiasaan dia, suka ngunjung-ngunjungin gitu. Udah candu, suka ya itu tadi melalak lah gitu ya, bahasa kitanya melalak gitu. Nah bahkan saking candunya dia, kalau disuruh dia, ayo udah taubat ya, ayo mulai sekarang berubah, jangan suka melalak lagi, ayo sekarang bersumpah demi Allah aku tidak akan melalak lagi. Nah kemudian bersumpah dia, itu mudah dia melanggar sumpahnya saking udah kecanduan dan kebiasaan. Iya. Dan aku menyangka sebagian kita itu suka berkumpul setiap harinya, sekali atau dua kali setiap harinya, saling berkunjungan ke rumah-rumah temannya ya, pagi atau sore, dan melalak ini udah menjadi bagian dari hidupnya atau kebiasaan dia. Ini melalaknya. Iya benar. Kalau kuliah memang kebiasaannya itu suka ngunjungi kos-kosan ya, bosen ya datang ke kos-kosan nongkrong gitu ya. Sama, bukan hanya mahasiswa umum saja, mahasiswa penuntut ilmu agama ya, itu juga kayak gitu penyakitnya. Makanya beliau sebutkan ini. Ini di Arab Saudi juga seperti ini, mahasiswa Madinah, mahasiswa di Universitas Jamiatul Imam di Riyadh, sama. Banyak juga yang menghabiskan waktu itu kunjungan-kunjungan gitu, ke kalau di asrama kunjungan ke kamar, kamar ngobrol ya. Yuqalil haula law annana akhadna bi aqallil qalil wa qulna hadhihi ziyarat rubbama takunu muddatuha sa'ah wahidah fa idza kuntum tajtami'una fi kulli yawmin marra aw marratain faqul fi kulli usbu'in sab'a sa'at 'alal aqal fa annakum akhadtum nisfaha wa ja'altumuhu fi qira'atin la hassaltum syai'an katsiran wa la syakartumullah 'ala dzalik. Perhatikan. Ini beliau saking menjelaskan bagaimana pentingnya waktu. Kita lihat ya, saking ini sudah menjadi kebiasaan bagi para sebagian penuntut ilmu. Mereka taruhlah paling sedikit, kata beliau, dia itu sehari menghabiskan waktu untuk berkunjung. Dia merutinkan kunjungan ke tempat teman-temannya sehari itu 1 jam. Sehari satu
1 jam. Ini paling sedikit. Sebenarnya nggak kayak gitu, lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita hitung aja paling sedikit 1 jam. 1 minggu ada 7 hari. Jadi hitung 1 jam kali 7 berapa? 7 jam. Kalau itu dipergunakan untuk membaca, merojaah Al-Quran, merojaah hafalan, atau membaca kitab para ulama, tentu 7 jam itu sudah menghasilkan banyak faedah. Masya Allah. Ini cara hitung-hitungannya para ulama seperti ini, ya. Inna ba'dal ahibba yunaqidu nafsahu binafsihi fatarahu mudminan al kathratil khuruj min manzili fa idza sami'ta as'ilatahu ajibta minhu fa indahu minal kutubi asyai'ul katsir fa idza sami'ta su'alah alimta annahu lam yuzakki tilkal kutub bal rubbama la ya'rifu asma'a mu'allifiha wala syakka anna tilka ziyarat allati dhahabat adrajur riyah hiya sababun muhimun fi hadzal jahal illa man rahimallah. Iya. Kemudian ya, beliau menceritakan ini, ya, beliau menceritakan keadaan sebagian penuntut ilmu. Sebagian teman-teman, kata dia, itu ya saling ya seolah dia mengkritik dirinya dengan dirinya sendiri. Iya, mengkritik dirinya sendiri. Gimana itu? Dia menjadi candu untuk keluar dari rumahnya. Artinya suka itu tadi, suka kunjungan, ya. Padahal dia penuntut ilmu, suka ngunjung, suka melalak, nongkrong, ya, ke rumah temannya atau kos-kosan temannya, ya. Kemudian jika seandainya engkau mendengarkan pertanyaannya, engkau akan heran. Ini orang pertanyaannya tidak mencerminkan status dia. Artinya beliau ingin menjelaskan bahwa mungkin ini terjadi di sekitar beliau, ya. Teman-teman beliau, hafizahullah taala, ya, itu saking suka menyia-nyiakan waktu. Sebenarnya dia itu atau mereka itu banyak koleksi kitabnya, banyak punya kitab para ulama. Tapi ketika bertanya kepada beliau, mungkin beliau ini dijadikan bertanya oleh teman-temannya, gitu kan? Ditanya sama temannya ketika mungkin mau ujian, gitu kan? Ditanya pertanyaan. Beliau heran, ini kan pertanyaan yang seharusnya nggak ditanyakan oleh sekelas mereka. Ya, ini membuktikan mereka benar-benar nggak baca kitab, gitu. Nggak merojaah. Ya. Contoh pas ujian, akhi, rukun wudu apa ya? Gitu. Nggak tahu dia. Nanya dia, padahal ada di kitab, tinggal baca aja sebenarnya, gitu. Tapi dia nanya, gitu. Bukti bahwa ini karena udah saking seringnya melalak, lupa baca. Bahkan sebagian mereka, kata beliau, ya, tidak hafal nama pengarang kitabnya, gitu. Masya Allah. Nah itu saking nggak pedulinya dengan kitab, ya. Inilah sebab yang paling membuat seorang itu bodoh atau kurang ilmu, karena suka menghabiskan waktu dengan nongkrong, melalak, ya.